Sih, aku tuh bingung. Nah, ini adikku udah lulus dari TK. Nah, ini mau cari sekolah dasar. Nah, orang tua aku tuh kebetulan nggak bisa cari rekomendasi sekolah, minta tolong ke aku. Jadi aku tuh bingung. Nah, aku tadi di pinggir jalan tuh dapat selebaran brosur sekolah. Nih, coba kamu lihat. Mana aku baca sekolah Hihi. Iya, nah, Aku kamu nggak juga dapet, punya brosur ya? Iya, adekku soalnya mau masuk SD kan ini. Oh, juga mau SD juga? Iya. Oh, ini SBM School Kid. Wow. Kelihatannya dikit banget ya. Iya, ini masa di SBM School Kid cuma masuk 2 hari kerja. Nah, nanti adikku mau jadi apa kalau sekolah di sini? Jadi bingung kalau kayak Iya. Halo guys. Halo Rina. Kalian kenapa nih kebingungan? Ini loh, aku tuh sama Isti mau cari rekomendasi sekolah dasar. Nah, kira-kira kamu ada nggak ya, Rin, rekomendasi buat kita? Tenang aja guys, di sini aku punya rekomendasi satu SD. SD apa tuh, Rin? SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari. Wow, kayak bagus banget ya Mbak kedengaran namanya. Ada alam-alamnya gitu loh. Ini dilihat dulu brosurnya. Iya. Nah, kenapa aku bisa rekomendasiin di sekolah itu? Karena di SD Alam Surya Mentari ini memfasilitasi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, di sini juga mempersiapkan menjadi calon pemimpin dengan 4 pilar. Nah, pilar yang pertama religius, yang kedua sains, art, dan outbound. Wow, bagus banget ya. Wah, ini SD-nya di mana sih, Rin? Nah, SD ini tempatnya di Jalan Mangga, Jajar Lawean, Surakarta. Kamu boleh kesana nggak, Rin? Boleh, kalau kalian mau melihat SD-nya, yuk ikuti aku. Yuk. Nah, ini dia, kita udah sampai di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari. Yuk ikuti aku untuk mengenal lebih jauh mengenai SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Dwi Parwanto, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Mangga 6, Jajar Lawean. Alhamdulillah untuk SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari ini adalah sekolah yang mengusung konsep pendidikan berbasis alam. Konsep ini didesain untuk melahirkan pribadi-pribadi yang sejak dini siap menjalankan misi dari Allah SWT sebagai dari penciptanya sebagai pemelihara dan pimpinan di bumi atau Khalifatul Ard. Kemudian visi dari SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari adalah menjadi lembaga pendidikan yang berbasis alam, berwawasan lingkungan hidup yang sehat untuk menyiapkan generasi berakhlak mulia, berkarakter kuat, berpengetahuan luas, dan unggul dalam prestasi. Sedangkan untuk misinya sendiri adalah menumbuh kembangkan untuk penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Islam agar mampu menjadi Khalifatul Ard. Kemudian juga yang kedua itu menyiapkan peserta didik menjadi insan berkarakter kuat yang memiliki sikap berani, jujur, santun, dan peduli. Kemudian juga menyelenggarakan pendidikan bermutu yang berbasis alam untuk mengembangkan daya nalar melalui interaksi yang optimal dengan alam sebagai wujud mensyukuri ciptaan Allah SWT, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan hidup dan alam sekitar, kemudian mengoptimalkan upaya pembimbingan kepada peserta didik untuk menuju output unggul, kompetitif, dan produktif. Yang terakhir adalah menjadikan generasi muslim yang mandiri dan memiliki jiwa entrepreneur untuk siap berkompetisi di era global. Sedangkan motonya sendiri adalah dengan agama hidup lebih terarah, dengan ilmu hidup lebih cerah, dengan seni hidup lebih indah, dan dengan outbound hidup lebih sehat, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu untuk kegiatan atau awal dari misi-misi dan moto. Sedangkan kurikulum sendiri yang saat ini di SD Muhammadiyah Alam masih menerapkan kurikulum K13, kemudian juga kurikulum Merdeka, kurikulum Sekolah Alam, dan dari Islam Muhammadiyahan biara kita menginduk di Yayasan Muhammadiyah seperti itu. Kemudian untuk metode pembelajaran kita menerapkan dengan keteladanan sebagai contoh aplikatif, kemudian bahasa bunda, bahasa cinta untuk komunikasi di dalam pendidikan, kemudian juga pembiasaan bisa karena biasa. Ini harapannya juga karena anak-anak untuk pembiasaan ini dilatih setiap hari
dari mulai hal yang kecil, dari mulai pagi hari sampai menjelang pulang itu hal-hal yang menjadi kebiasaan di sekolah, hal-hal yang baik harapannya nanti bisa diterapkan di rumah. Kemudian juga dengan outbound atau mungkin pemanasan atau mungkin juga atraksi, baik itu dengan kegiatan-kegiatan yang untuk melatih mentalitas anak dan juga belajar bersama alam atau BBA, kemudian juga interaksi serta diri dengan alam melalui kegiatan eksplorasi, observasi, survei, menggali kearifan lokal, eksperimen dan pengembangan institut. Kemudian juga belajar pada yang ahli atau learning by maestro seperti itu. Harapannya nanti pengembangan karakter yang kita lakukan adalah jujur, santun, berani, peduli, dan mandiri. Itu menjadi pengembangan karakter utama untuk di sekolah alam. Seperti itu untuk mungkin gambaran mengenai sekolah alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikuti belajar kelasku. Oke, kalau nggak bisa nanti langsung Bu Bening minta untuk kembali ke kelas. Sudah? Ada yang hilang temanmu? Enggak. Iya. Nomor 1. Berapa banyak sudutnya? 4, tulis 4. Berapa banyak titik sudutnya? 4 juga, tulis juga 4. Jenis sudutnya apa aja? Oh, ini kumpul saja. Berarti dia termasuk bangun apa? Silahkan ditulis. Sisinya sama panjang semua. Enggak salah sisi. Berarti salah sisi. Cluenya itu tadi ya. Cuplikan video pembelajaran yang dilaksanakan di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari, dapat kita analisis beberapa sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berbasiskan pada pengalaman, yang kedua pembelajaran tematik, yang ketiga pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, dan yang terakhir yaitu pembelajaran di luar kelas. Yang pertama yaitu pada pembelajaran yang berbasiskan pada pengalaman, di mana siswa diajak untuk mengeksplorasi dan juga berinteraksi dengan lingkungan alam sekitar mereka. Yang kedua yaitu pembelajaran tematik, di mana materi-materi pembelajaran tersebut disusun dalam tema atau konsep
yang memungkinkan siswa untuk dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam kehidupan keseharian mereka. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang aktif dan kolaboratif, di mana siswa diajak untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran dan juga berkolaboratif dalam menyusun solusi dan juga membuat proyek bersama. Yang terakhir yaitu pembelajaran di luar kelas, di mana dalam contoh pembelajaran yang telah ditayangkan sebelumnya, Bu Bening mengajak siswa untuk berada di luar lingkungan kelas dalam melaksanakan pembelajaran, dan juga Pak Kuncoro dalam menyampaikan materi menjaga lingkungan dengan langsung mempraktekkan bagaimana menanam dan mencocok tanaman. Nah, setelah kita belajar mengenai sistem pembelajaran yang ada di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari, nah apa sih kegiatan yang ada di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari ini yang membedakan dengan kegiatan yang ada di sekolah alam? Nah, kegiatan yang ada di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari itu berpatokan kepada 3 hal. Yang pertama adalah cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cinta terhadap teman sesama, dan cinta terhadap lingkungan sekitarnya. Maksudnya di sini adalah kegiatan dengan cinta Tuhan itu adalah pembiasaan, stretching, ataupun pembiasaan untuk mengenal agama ataupun Tuhan. Nah, di mana kegiatan ini seperti membaca Al-Quran sebelum proses pembelajaran dimulai, dan yang kedua adalah kebiasaan sholat duha, dan yang ketiga adalah kebiasaan murojaah hafalan yang ada di SD tersebut. Nah, yang kedua adalah kegiatan berlandaskan dengan teman sebaya. Maksudnya di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari ini mengedepankan tentang rasa cinta terhadap teman sesama, karena SD ini mengusung tema untuk tidak mengangkat bullying atau anti terhadap bullying. Nah, dimaksudkan di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari ini menghargai teman-teman yang ada di sekitarnya, baik terhadap teman inklusi maupun teman sebaya, karena SD ini adalah sangat ramah terhadap dengan orang-orang yang disabilitas. Nah, yang terakhir itu adalah peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Pembiasaan untuk menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan sangat diterapkan di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari, seperti kebiasaan untuk merawat tanaman, dan yang kedua adalah kebiasaan untuk menyiram tanaman, dan yang ketiga adalah kebiasaan untuk bermandiri terhadap lingkungan. Maksudnya adalah menghargai apabila lingkungan kotor supaya dibersihkan dan lain sebagainya. Nah, jadi pembiasaan-pembiasaan tersebut itu melatih sikap siswa untuk mandiri, bekerja keras, gotong royong, dan peduli terhadap sesamanya. Nah, setelah kalian mengetahui sistem pembelajaran apa aja sih yang ada di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal kegiatan yang menarik dan unik yang berbeda yang ada di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari. Yuk ikuti aku. Semakin yakin dia untuk mendaftarkan adikku di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari, karena ya program-programnya dan kegiatannya tuh menarik gitu loh. Iya, benar banget nih, Riz. Dari program-program itu diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan bervariasi dan juga sistem pembelajaran yang diterapkan. Iya, tapi aku masih bingung deh, gimana ya cara daftarnya? Nah, gimana tuh ya? Oh iya. Tenang aja guys, kalian nggak usah bingung karena informasi mengenai SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari ini sudah ada di web sekolahalamsolo.sth.id. Jadi di sini tuh ada info pendaftaran, syarat, dan kontaknya. Wah, lengkap banget ya, Rin. Iya, di sini sudah lengkap dan kalian bisa mencarinya di rumah. Wah, yuk nanti kita browsing ya, Isti. Yuk. Jadi, SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari tidak hanya menyediakan pendidikan formal saja, mereka juga menyediakan pendidikan non-formal yang edukatif dan kreatif. Juga menanamkan pendidikan akhlak sejak usia dini. Hal ini tercermin dari bagaimana pengajarnya mengajarkan materi di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan juga fasilitas yang disediakan oleh SD ini sangat mumpuni untuk mendukung aktivitas-aktivitas tersebut. Terima kasih sudah menonton.